time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindifa Jarianti dari RA9 dengan NIM 6120 1230 346 guna untuk memenuhi tugas UAS komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang atau pengirim kepada orang lain atau penerima dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami. Proses komunikasi melibatkan beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan berlangsung melalui berbagai media. Komunikasi menjadi inti dari hubungan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks profesional, seperti bisnis. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi adalah komponen utama yang membentuk proses komunikasi. Berikut unsur-unsur utamanya. Yang pertama, pengirim atau sender, orang lain atau pihak yang memulai proses komunikasi dengan penyampaian pesan. Yang kedua, pesan atau message, yaitu informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga, media atau saluran, yaitu alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contoh, lisan, tulisan, media sosial, ataupun email. Yang keempat, penerima, yaitu orang yang menerima dan memahami pesan. Yang kelima, feedback atau umpan balik, yaitu respon atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima. Feedback memastikan bahwa komunikasi berjalan dua arah. Yang keenam, konteks, situasi atau kondisi di mana komunikasi berlangsung. Yang ketujuh, gangguan, yaitu hal-hal yang menghambat kelancaran komunikasi seperti suara bising, perbedaan bahasa, atau teknologi yang buruk. Yang ketiga, bentuk dasar komunikasi. Komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dasar berdasarkan cara penyampaian pesan. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi yang dilakukan secara langsung atau melalui suara. Contohnya seperti percakapan, presentasi, ataupun lewat telepon. Kelebihannya yaitu adalah cepat dan memungkinkan umpan balik berlangsung. Kekurangannya rentan terhadap salah tafsir jika tidak jelas. Yang kedua, komunikasi tulisan, yaitu informasi disampaikan dalam bentuk tertulis seperti email, surat, ataupun laporan. Kelebihannya, dokumen tertulis dapat disimpan sebagai bukti. Kekurangannya, tidak memungkinkan umpan balik berlangsung. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, yaitu melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerak-gerik, dan nada suara. Contohnya seperti senyuman untuk menunjukkan keramahan. Ataupun pesan, membantu memperkuat atau menggantikan pesan lisan. Yang keempat, komunikasi visual, yaitu menggunakan media visual seperti grafik, diagram, dan video. Contohnya seperti infografis untuk menyampaikan data. Yang selanjutnya, bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi memegang peranan kunci dalam dunia bisnis karena semua aktivitas bisnis memerlukan pertukaran informasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pentingnya komunikasi dalam bisnis. Contohnya, untuk menyampaikan informasi internal kepada karyawan, membina hubungan dengan klien, mitra, dan pelanggan, mendukung kegiatan negosiasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis komunikasi dalam bisnis, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal terjadi antara anggota organisasi seperti rapat tim atau pemberitahuan dari manajemen. Komunikasi eksternal terjadi antara organisasi dan pihak luar seperti klien atau mitra bisnis. Yang ketiga, fungsi komunikasi dalam bisnis, yaitu penyampaian informasi seperti memberikan penjelasan tentang produk, layanan, atau prosedur. Yang kedua, persuasi, yaitu menyampaikan pelanggan untuk membeli produk atau layanan. Yang ketiga, negosiasi, yaitu menjalin kesepakatan dengan mitra bisnis atau klien. Dan yang terakhir, pemecahan masalah, yaitu diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan bisnis. Yang keempat, hambatan komunikasi dalam bisnis, yaitu perbedaan bahasa, gangguan teknologi, kurangnya keterampilan bisnis, dan yang terakhir, kurangnya keterampilan komunikasi.
Tujuan dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan atau informasi dalam konteks bisnis yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan organisasi. Berikut tujuan utamanya. Yang pertama, menyampaikan informasi, yaitu memberikan informasi kepada pihak internal, karyawan, dan eksternal seperti klien, dan mitra bisnis. Yang kedua, mempengaruhi dan membujuk, yaitu meyakinkan pihak lain untuk mendukung atau membeli produk atau jasa. Yang ketiga, membangun hubungan, yaitu menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan karyawan, mitra, ataupun pelanggan. Yang keempat, mengelola konflik, yaitu mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam organisasi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu memastikan bahwa setiap anggota tim memahami perannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, umpan balik dan bentuknya. Umpan balik atau feedback adalah respon atau reaksi dari penerima pesan terhadap informasi yang diberikan oleh pengirim. Umpan balik memastikan bahwa komunikasi berjalan dua arah. Bentuk-bentuk umpan balik. Yang pertama, umpan balik positif, yaitu menunjukkan penerima atau pemahaman terhadap pesan. Yang kedua, umpan balik negatif, yaitu mengidentifikasikan ketidakpuasan atau kesalahpahaman. Yang ketiga, umpan balik verbal, yaitu disampaikan melalui kata-kata. Yang keempat, umpan balik nonverbal, yaitu disampaikan melalui ekspresi wajah, gerakan kepala, atau bahasa tubuh. Yang kelima, umpan balik tertunda, yaitu tidak diberikan secara langsung, tetapi di kemudian hari. Yang keenam, umpan balik langsung, yaitu diberikan segera setelah pesan diterima. Yang selanjutnya, kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahpahaman terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim tidak diterima atau dipahami sebagaimana mestinya oleh penerima. Ikut beberapa penyebabnya. Yang pertama, perbedaan persepsi, yaitu pengirim dan penerima memiliki cara pandang atau interpretasi yang berbeda terhadap pesan. Yang kedua, gangguan atau noise, yaitu gangguan fisik seperti suara bising atau teknologi yang buruk. Yang ketiga, kurangnya kejelasan pesan, yaitu bahasa yang ambigu, terlalu teknis, atau tidak sesuai dengan penerima. Yang keempat, budaya yang berbeda, yaitu nilai, norma, dan bahasa tubuh yang berbeda di tiap budaya. Yang kelima, kurangnya keterampilan komunikasi, yaitu pengirim tidak mampu menyampaikan pesan dengan efektif. Dampak kesalahpahaman yaitu konflik antar individu atau tim, penurunan produktivitas, dan yang terakhir kerugian bisnis seperti kehilangan pelanggan. Yang selanjutnya, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Untuk mengatasi masalah komunikasi dan meningkatkan efektivitas, organisasi dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan seperti pelatihan presentasi atau negosiasi. Yang kedua, menggunakan media yang tepat, yaitu pilih media komunikasi sesuai kebutuhan, misalnya email untuk formalitas dan aplikasi chat untuk komunikasi cepat. Yang ketiga, mendorong umpan balik. Yang keempat, membuat pesan yang jelas. Yang kelima, membangun budaya komunikasi yang terbuka. Yang keenam, menggunakan teknologi pendukung, yaitu gunakan alat komunikasi modern seperti video call, platform manajemen tugas, atau aplikasi kolaborasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi di antara individu atau kelompok yang ada dalam organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama, menyampaikan informasi, yaitu memberikan arahan, kebijakan, atau keputusan manajemen. Yang kedua, membangun koordinasi, yaitu menghubungkan berbagai divisi agar dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, motivasi karyawan, yaitu memberikan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan semangat kerja. Yang keempat, menyelesaikan konflik, yaitu memediasi dan menyelesaikan perselisihan di antara anggota tim. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami informasi sebelum keputusan dibuat. Yang selanjutnya, jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi resmi melalui jalur hierarkis seperti memo, laporan, atau rapat.
Yang kedua, komunikasi informal, yaitu percakapan santai di luar struktur formal seperti obrolan di ruang istirahat. Yang kedua, pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi dalam bisnis menggambarkan cara pesan disampaikan di dalam dan di luar organisasi. Jenis pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu informasi yang disampaikan dari bawahan ke atasan, ataupun informasi dari atasan ke bawahan. Yang kedua, komunikasi horizontal, terjadi antara individu atau divisi yang memiliki tingkat hierarki yang sama. Yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu terjadi antara individu di berbagai divisi atau tingkatan hierarki. Yang keempat, komunikasi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak di luar organisasi. Pola penyampaian pesan. Satu arah, contohnya informasi hanya disampaikan tanpa memerlukan umpan balik langsung. Dua arah, melibatkan umpan balik dari penerima pesan. Yang selanjutnya, mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis adalah proses memastikan bahwa aliran informasi dalam organisasi berjalan efektif dan efisien. Berikut langkah-langkah mengelola komunikasi bisnis. Yang pertama, tentukan tujuan komunikasi, gunakan media yang tepat, bangun saluran komunikasi yang efektif, dorong umpan balik, dan yang terakhir, evaluasi dan tingkatkan proses komunikasi. Yang selanjutnya, masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi yang sering muncul dalam organisasi baik karena hambatan teknis, budaya, ataupun interpersonal. Masalah-masalah umum yang pertama, kurangnya kejelasan pesan, gangguan teknologi, kurangnya umpan balik, perbedaan budaya, dan yang terakhir, konflik antar individu. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam konteks bisnis yang dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, perilaku, keberlangsungan, maksud, dan ruang lingkupnya. Yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu mengacu pada cara atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, Jenis-jenisnya yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu penyampaian pesan secara langsung melalui kata-kata. Yang kedua, komunikasi tulisan, yaitu penyampaian pesan melalui media tertulis. Yang ketiga, komunikasi visual, yaitu penyampaian pesan melalui gambar, grafik, atau video. Yang keempat, komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, atau nada suara. Yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan perilaku, yaitu mengacu pada perilaku pengirim atau penerima saat komunikasi berlangsung. Jenis-jenisnya, yang pertama, komunikasi agresif, yaitu penyampaian pesan yang memaksa atau menekan pihak lain. Yang kedua, komunikasi pasif, yaitu komunikasi yang cenderung menghindari konflik atau pendapat. Yang ketiga, komunikasi asertif, yaitu kombinasi antara komunikasi tegas dan sopan. Yang terakhir, komunikasi negosiasi, yaitu bertujuan menyampaikan kesepakatan. Yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yaitu mengacu pada cakupan komunikasi yang dilakukan. Jenis-jenisnya yang pertama, komunikasi internal, yaitu terjadi di dalam organisasi antara karyawan atau divisi. Yang kedua, komunikasi eksternal, terjadi antara organisasi dan pihak luar seperti pelanggan atau mitra. Pengertian komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau ide yang terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan, dengan tujuan untuk mendukung operasional bisnis, membangun hubungan kerja, dan mencapai tujuan organisasi. Komunikasi ini mencakup interaksi antara karyawan, manajemen, mitra bisnis, hingga pelanggan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan secara efektif dan efisien melalui mendukung keberhasilan perusahaan. Yang selanjutnya, kelebihan komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama, memperkuat koordinasi internal, meningkatkan produktivitas, membangun hubungan baik dengan klien dan mitra, memudahkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Yang selanjutnya, kurangnya komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama, risiko kesalahpahaman. Yang kedua, gangguan teknologi. Yang ketiga, biaya tinggi, ketergantungan pada umpan balik. Dan yang terakhir, konflik antar individu.
Yang selanjutnya, cara yang benar berkomunikasi terhadap perusahaan. Untuk memastikan komunikasi yang efektif dalam perusahaan, berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Yang kedua, pilih media yang sesuai. Yang ketiga, dorong umpan balik. Yang keempat, perhatikan komunikasi nonverbal. Yang kelima, gunakan teknologi dengan bijak. Yang keenam, bangun budaya komunikasi yang terbuka. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi secara berkala. Pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup, nilai, kepercayaan, adat istiadat, norma, dan simbol-simbol yang dianut oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup bahasa, seni, makanan, pakaian, dan tradisional. Yang selanjutnya, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Tujuan komunikasi antar budaya yaitu menciptakan saling pengertian antara individu dari budaya yang berbeda dan menjembatani perbedaan budaya untuk membangun hubungan yang harmonis. Yang selanjutnya, alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi antar budaya semakin penting di era globalisasi, di mana interaksi antar budaya sering terjadi. Alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama, globalisasi. Dunia semakin terhubung melalui teknologi, bisnis, dan perjalanan internasional. Yang kedua, menghindari konflik budaya, yaitu kesalahpahaman budaya dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga, meningkatkan hubungan internasional. Pemahaman budaya memperkuat hubungan antar negara. Dan yang terakhir, mendukung kerjasama multikultural. Karena banyak organisasi memiliki tim multikultural yang memerlukan pemahaman antar budaya untuk sukses. Pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama, menghormati keberagaman. Yang kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang ketiga, memperluas perspektif. Dan yang terakhir, membangun jaringan global. Yang selanjutnya, hambatan komunikasi antar budaya. Meskipun penting, komunikasi antar budaya seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses komunikasi. Hambatan-hambatan utamanya yang pertama, perbedaan bahasa, stereotip dan prasangka, perbedaan nilai dan kepercayaan, etika dan norma sosial yang berbeda, gangguan nonverbal, dan yang terakhir, kesalahpahaman dalam makna simbol. Etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi melalui teknologi adalah panduan moral dan aturan yang mengatur cara berkomunikasi dengan orang lain menggunakan alat atau platform teknologi. Etika ini penting untuk memastikan komunikasi tetap profesional, sopan, dan efektif. Prinsip etika komunikasi melalui teknologi. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Hindari penggunaan kata-kata kasar, jargon yang tidak diperlukan, atau bahasa yang tidak pantas. Contohnya, dalam email formal digunakan salam seperti yang terhormat Bapak atau Ibu dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Yang kedua, perhatikan privasi dan keamanan. Jangan menyebarkan informasi pribadi atau rahasia tanpa izin. Contohnya, hindari membagikan nomor telepon atau alamat email karyawan tanpa persetujuan. Yang ketiga, jangan mengirim pesan spam atau berlebihan. Kirim pesan hanya jika relevan dan diperlukan. Contohnya, jangan mengirim email promosi berulang kali kepada pelanggan tanpa persetujuan mereka. Yang keempat, tepat waktu dalam menanggapi. Balas pesan atau email dalam waktu yang wajar untuk menjaga profesionalisme. Contohnya, jika menerima email pekerjaan, balas dalam 24 jam untuk menunjukkan tanggung jawab. Yang kelima, jaga kejelasan pesan. Sampaikan pesan secara singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Contohnya, dalam email gunakan poin-poin atau paragraf pendek untuk memudahkan pembaca. Yang keenam, hormati perbedaan budaya. Perhatikan norma budaya saat berkomunikasi, terutama jika melibatkan pihak internasional. Contohnya, beberapa budaya mungkin menganggap tanda seru sebagai agresif dalam komunikasi. Dan yang terakhir, hindari komunikasi saat emosi. Jangan mengirim pesan saat sedang marah atau frustasi karena dapat merusak hubungan profesional. Contoh, jika terjadi konflik, tunggu sampai emosi mereda sebelum menulis balasan. Yang selanjutnya, peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi yang mendukung internet telah mengubah cara bisnis berkomunikasi. Internet memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, mudah, dan luas baik secara internal maupun eksternal. Peran utama teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mempercepat penyampaian informasi.
Informasi dapat dikirim dan diterima dalam hitungan detik menggunakan email, aplikasi chatting, atau video conference. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi tim. Internet memungkinkan tim bekerja sama meskipun berada di lokasi yang berbeda menggunakan alat kolaborasi online. Yang ketiga, memperluas jangkauan bisnis. Internet memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global melalui pemasaran digital. Yang keempat, mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan media sosial, chatbot, atau email untuk memberikan layanan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya teknologi informasi, tugas administratif seperti penjadwalan rapat atau pengolahan dokumen menjadi lebih efisien. Yang keenam, mendukung analisis data untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menciptakan inovasi dalam komunikasi. Pusat bisnis. Pusat bisnis adalah suatu area atau entitas yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. Di dalamnya terdapat berbagai aktivitas seperti produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan administrasi yang mendukung tujuan organisasi. Pusat bisnis dapat berupa kantor, gedung, atau lokasi yang memiliki fungsi utama dalam mengelola kegiatan bisnis yang berkaitan dengan perusahaan. Surat bisnis dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan dan fungsinya. Antara lain, yang pertama, surat permintaan, yaitu surat yang digunakan untuk meminta informasi, barang, atau jasa dari pihak lain. Yang kedua, surat penawaran, yaitu surat yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa kepada calon pembeli atau mitra bisnis. Yang ketiga, surat konfirmasi, yaitu surat yang digunakan untuk mengkonfirmasi informasi yang telah diterima sebelumnya atau untuk menyetujui suatu keputusan atau perjanjian. Yang keempat, surat pengaduan, yaitu surat yang digunakan untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap suatu produk atau layanan yang tidak memuaskan. Yang kelima, surat pengunduran diri, yaitu surat yang digunakan oleh seorang karyawan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan yang terakhir, surat perjanjian, yaitu surat yang berisi kesepakatan atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu transaksi atau kerjasama. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah dokumen tertulis yang dibuat untuk mengajukan suatu rencana, permohonan, atau ide kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan persetujuan atau dukungan. Proposal biasanya berisi rincian tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta alasan atau manfaat dari rencana tersebut. Macam-macam proposal. Yang pertama, proposal bisnis, yaitu digunakan untuk mengajukan ide atau rencana bisnis kepada investor, bank, atau mitra bisnis. Yang kedua, proposal proyek, yaitu digunakan untuk mengajukan sebuah proyek tertentu, misalnya proyek pembangunan, penelitian, atau kegiatan sosial yang membutuhkan dana atau dukungan. Yang ketiga, proposal penelitian, yaitu digunakan oleh peneliti untuk mengajukan rencana penelitian kepada lembaga atau universitas agar memperoleh izin atau dana. Yang keempat, proposal kegiatan, yaitu digunakan untuk mengajukan rencana kegiatan seperti seminar, pelatihan, atau acara yang lainnya. Yang keempat, proposal kegiatan, yaitu digunakan untuk mengajukan rencana kegiatan seperti seminar, pelatihan, atau acara yang lainnya. Dan yang terakhir, proposal sponsorship, yaitu digunakan untuk mengajukan permohonan sponsorship atau dukungan dana dari pihak lain untuk sebuah acara atau proyek. Fungsi proposal, yaitu mendapatkan persetujuan atau dukungan sebagai alat komunikasi, sebagai dokumentasi, dan membantu perencanaan. Efektivitas proposal. Efektivitas proposal tergantung pada seberapa jelas, terstruktur, dan meyakinkan isi proposal tersebut. Proposal yang efektif harus menyampaikan tujuan dengan jelas, menyertakan informasi yang relevan dan mendukung, memiliki solusi atau manfaat yang nyata, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memiliki struktur yang logis dan mudah diikuti. Struktur proposal. Struktur umum proposal biasanya terdiri dari yang pertama, judul proposal, menyebutkan secara singkat dan jelas tentang apa yang diusulkan. Yang kedua, latar belakang, menyediakan informasi tentang masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi dan mengapa proposal ini dibuat. Yang ketiga, tujuan, menjelaskan tujuan dari rencana yang diusulkan atau apa yang ingin dicapai. Yang keempat, rencana kerja, menyajikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, anggaran atau estimasi biaya, menjadikan rincian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang keenam, manfaat,
menjelaskan manfaat atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rencana tersebut. Dan yang terakhir, penutup, yaitu berisi kesimpulan dan harapan agar proposal disetujui. Pengertian laporan. Laporan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi atau hasil pengamatan yang disusun secara sistematis dan rinci. Laporan digunakan untuk menyampaikan hasil pekerjaan, penelitian, atau kegiatan tertentu kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berkepentingan. Laporan dapat berupa laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan penelitian, dan sebagainya. Laporan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat, menyampaikan hasil kegiatan atau penelitian, menjadi bukti dokumentasi atau suatu perusahaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Fungsi laporan. Laporan memiliki berbagai fungsi, antara lain, yang pertama sebagai sarana komunikasi. Laporan menyampaikan informasi atau hasil pengamatan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, sebagai alat evaluasi. Laporan digunakan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan, kegiatan, atau proyek yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai bukti dokumentasi. Laporan berfungsi sebagai dokumentasi yang sah mengenai suatu kegiatan atau proyek yang telah dilaksanakan. Yang keempat, sebagai alat pengambilan keputusan. Laporan memberikan data dan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen atau pihak yang berwenang untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir, sebagai sarana pencatatan. Laporan menjadi catatan yang dapat diacu di mana masa depan untuk menilai perkembangan atau hasil dari kegiatan tertentu. Pedoman membuat laporan yang baik. Untuk membuat laporan yang baik, ada beberapa pedoman yang perlu diikuti. Yang pertama, tentukan tujuan laporan. Laporan harus jelas tujuannya, apakah untuk memberikan informasi, analisis, atau evaluasi. Yang kedua, struktur yang jelas. Laporan harus memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, mudah dibaca, dan logis. Yang ketiga, fokus pada fakta dan data. Gunakan data yang akurat dan relevan untuk mendukung informasi yang disampaikan dalam laporan. Yang keempat, bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau terlalu teknis, kecuali untuk audiens yang memahami istilah tersebut. Yang kelima, menghindari bias atau subjektivitas. Laporan harus objektif dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, penyusunan yang sistematis. Laporan harus disusun dengan urutan yang logis, mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil, analisis, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketujuh, revisi dan pemeriksaan. Pastikan laporan telah diperiksa untuk kesalahan tata bahasa, fakta, atau informasi yang tidak akurat. Penggolongan laporan bisnis. Laporan bisnis harus dapat digolongkan berdasarkan tujuan, jenis, atau fungsinya. Beberapa penggolongan laporan bisnis adalah yang pertama, laporan keuangan. Menyajikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang kedua, laporan kegiatan. Berisi laporan tentang pelaksanaan suatu kegiatan bisnis, misalnya proyek, kampanye, pemasaran, atau pelatihan. Yang ketiga, laporan penjualan. Menyajikan informasi tentang kinerja penjualan, produk yang terjual, dan analisis pasar. Yang keempat, laporan evaluasi. Digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek atau kegiatan bisnis untuk menilai apakah tujuan tercapai. Yang kelima, laporan riset pasar. Dan yang terakhir, laporan riset pasar. Menggunakan data dan analisis untuk memberikan wawasan tentang pasar, tren konsumen, atau persaingan. Sistematika laporan. Sistematika laporan bisnis biasanya mengikuti struktur yang terorganisir, antara lain, yang pertama, halaman judul. Berisi judul laporan, nama penyusun, nama perusahaan atau organisasi, dan tanggal laporan. Yang kedua, daftar isi. Memuat rincian isi laporan beserta halaman-halaman terkait. Yang ketiga, pendahuluan. Berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. Yang keempat, metodologi. Menjelaskan cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi memainkan peran penting dalam mempermudah dan mempercepat proses komunikasi dalam dunia bisnis. Teknologi memungkinkan interaksi yang lebih efisien, baik secara lisan maupun tertulis, antar individu dan antar organisasi. Beberapa contoh teknologi yang digunakan dalam komunikasi bisnis antara lain, yang pertama, email, untuk komunikasi tertulis yang cepat dan efisien. Yang kedua, video conferencing, memungkinkan pertemuan bisnis jarak jauh seperti menggunakan Zoom, MS Teams, atau Google Meet. Yang ketiga, chat aplikasi. Aplikasi pesan seperti Slack atau WhatsApp digunakan untuk komunikasi cepat antar anggota tim.
internet, dan sistem manajemen proyek. Platform internal yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. Dan yang terakhir, sosial media untuk memperluas komunikasi eksternal, mempromosikan bisnis, dan berinteraksi dengan pelanggan atau mitra. Teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis mencakup alat dan aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis melalui berbagai saluran. Beberapa contoh teknologi yang digunakan adalah email, merupakan bentuk komunikasi tertulis yang paling umum dalam bisnis untuk berbagi informasi, pengumuman, atau permintaan. Sistem manajemen dokumen, seperti Google Drive atau Microsoft SharePoint yang memungkinkan penyimpanan dan kolaborasi dokumen secara online. Aplikasi pengolah kata, seperti MS Word, digunakan untuk membuat laporan, surat bisnis, proposal, atau dokumen lainnya. Platform kolaborasi, alat seperti Slack atau Trello memungkinkan komunikasi tertulis yang terorganisir dalam tim. Teknologi dalam komunikasi lisan. Teknologi dalam komunikasi lisan merujuk pada alat dan perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi secara verbal atau melalui suara. Beberapa contoh teknologi dalam komunikasi lisan bisnis adalah telepon dan smartphone. Masih menjadi alat utama dalam komunikasi lisan bisnis, baik untuk panggilan telepon biasa maupun komunikasi melalui aplikasi seperti Skype, WhatsApp, atau Zoom. Video call menggunakan platform seperti Zoom, Teams, atau Google Meet memungkinkan pertemuan lisan jarak jauh dengan visual dan audio meningkatkan interaksi dan pemahaman. Sistem konferensi suara digunakan dalam pertemuan bisnis dengan banyak peserta dari lokasi yang berbeda. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Teknologi memiliki dampak besar terhadap cara komunikasi dilakukan dalam dunia bisnis, antara lain, yang pertama peningkatan kecepatan dan efisiensi. Teknologi memungkinkan pesan dikirim dan diterima dengan cepat, mengurangi waktu tunggu untuk komunikasi bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih luas. Teknologi memungkinkan komunikasi lintas wilayah, geografis memungkinkan interaksi global dalam waktu nyata, bahkan dengan perbedaan zona waktu. Yang ketiga, kolaborasi yang lebih baik. Dengan alat komunikasi yang berintegritas seperti aplikasi kolaborasi dan berbagi file, tim dapat bekerja sama lebih efektif meskipun berada di lokasi yang berbeda. Yang keempat, komunikasi asinkron. Teknologi memungkinkan komunikasi tidak harus terjadi secara bersamaan, seperti halnya email, pesan instan, atau forum diskusi yang memungkinkan fleksibilitas waktu. Yang kelima, efek negatif terhadap keterhubungan sosial. Meskipun teknologi meningkatkan kecepatan komunikasi, penggunaan berlebihan bisa mengurangi interaksi tatap muka yang penting untuk membangun hubungan sosial dan kerja yang lebih baik. Yang keenam, tantangan keamanan dan privasi. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis dapat membawa risiko terkait dengan pencurian data, kebocoran informasi, atau serangan siber. Secara keseluruhan, teknologi mempermudah komunikasi bisnis, namun juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat untuk mengelola risiko dan memahami komunikasi tetap lebih efektif dan aman. Secara keseluruhan, teknologi mempermudah komunikasi bisnis, namun juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat untuk mengelola risiko dan memastikan komunikasi tetap efektif dan aman.